इंतजार कर रहे हैं। 10 मिनट की तो बात है जय। टिया जी आपके जिंदा लौटा। Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film yang dirilis pada tahun 2003 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Arjun Rampal, Aishwarya Rai, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang berkorban demi wanita yang dicintainya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang pria bernama Jai. Dia harus segera berangkat ke India untuk pulang ke rumahnya. Singkat cerita, Jai tiba di rumah. Dia bertemu dengan ayahnya yang bernama Mehta. Diketahui jika ibunya telah meninggal karena kecelakaan pesawat. Kepulangan Jai merupakan hari ulang tahun mendiang sang ibu. Namun pertanyaan yang selalu ayahnya ajukan adalah kapan Jai membawakan menantu untuknya. Saat anak dan ayah itu sedang menikmati kekeluargaan yang hangat, wanita bernama Anita juga datang untuk ikut mengabadikan momen itu. Anita adalah teman Jai yang bekerja sebagai pelayanan sosial. पनीर Yes, Vanita. Only Samaj Seva, right? Keesokan harinya, Anita meminta Jai untuk menemaninya ke sekolah tunarungu yang ia sponsori. Jai adalah pemuda yang sangat mendukung banyak kegiatan amal. Namun temannya Anita itu datang ke sana tanpa membuat janji dahulu. Hal itu dijadikan Jai sebagai alasan untuk meninggalkan Anita. Namun aksinya itu tertahan karena seorang wanita yang tengah bermain bola basket bersama murid-murid di sana. Wanita itu bernama Tia yang merupakan salah satu guru di sana, yang cantiknya mirip Mimin hingga membuat Jai terpikat. Malam harinya, Jai tiba-tiba tertarik untuk mempelajari bahasa isyarat. Ia lakukan itu agar bisa mendekati Tia yang dia kira seorang tunarungu. Keesokan harinya, Jai kembali ke sekolah untuk menemui Tia. Dia melihat Tia tengah menjelaskan sesuatu menggunakan bahasa isyarat kepada anak-anak dan dia mengajaknya berbicara dengan bahasa isyarat juga. Tia yang mengerti keberadaan Jai yang saat itu pun menghampirinya dan membalas Jai dengan bahasa isyarat juga. Percakapan mereka pun berlangsung menggunakan bahasa isyarat sampai Tia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Jai. Anita juga kebetulan datang dan sedang bersama kepala sekolah. Dia memanggil Jai yang tengah bertingkah aneh. Yang ternyata Anita ingin mempertemukan kepala sekolah dengan Jai. Saat Jai berkomunikasi dengan kepala sekolah, Tia terkejut dan berbicara kepada Jai layaknya orang normal. Dia menyadari jika Jai tidaklah tunarungu, yang padahal barusan menggunakan bahasa isyarat kepadanya. Begitupun Jai yang sama terkejutnya bahwa Tia juga bisa mendengar dan berbicara dengan baik. सुन भी सकते हैं। आप भी बोल सकती है, सुन सकती है. Jai membantu seluruh dana dan persiapan pertunjukan yang akan diselenggarakan di sekolah itu. Kesempatan tersebut ia gunakan untuk mendekati Tia. Anita yang menyadari hal itu pun sangat senang dan mendukung apa yang ingin Jai lakukan untuk mendekati Tia. Saat pertunjukan berlangsung, Anita, Jai, dan ayahnya menyaksikan penampilan Tia yang sangat indah. Setelah pertunjukan, Jai mempersiapkan sesuatu untuk Tia dan bersiap untuk mengungkapkan perasaan kepadanya. Namun saat Tia mendengar pengakuan itu, dia sangat terkejut dan tidak berkata apa-apa sampai seorang pria bernama Raj datang. Tia langsung menghampiri dan memeluk Raj. Jai yang menyaksikan itu pun bingung dan membiarkan keduanya pergi. Raj adalah seorang yatim piatu. Raj dan Tia adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Kepulangan Jai ke rumahnya hanya menyisakan kesedihan mengetahui bahwa Tia memiliki kekasih. Sementara Mehta yang menjadi saksi atas apa yang terjadi kepada Jai juga merasakan kesedihan tersebut. Yang baginya, itu hanya menimpa kepada putranya saja. Namun Jai masih ingin bertemu dengan Tia dan mengajaknya untuk berbicara.
Tia yang berkali-kali menolak harus menghadapi Jai yang membujuknya terus-menerus sampai Tia mengatakan iya. Mereka pun kembali bertemu di sebuah restoran. Walaupun sudah memahami situasi yang terjadi di antara keduanya, Jai mengungkapkan lagi perasaannya, namun Tia menolaknya lagi. Dia mengatakan bahwa Jai memiliki kesempatan yang sangat baik untuk fokus pada bisnis yang Jai miliki. Percakapan yang tidak berlangsung lancar pun membuat Tia dan Jai harus berpisah sangat cepat. Suatu pagi di rumah Tia kedatangan buket bunga sebagai hadiah ulang tahun untuknya dari seorang pria. Awalnya Tia mengira bahwa yang memberikan itu adalah Raj. Namun saat Tia membuka surat yang ia terima di buket itu, ternyata Jailah yang memberinya. Tidak tanggung-tanggung, Jai memberikan kunci dan mobil baru sebagai hadiah ulang tahun Tia. Usai membaca seluruh surat yang Jai tulis, Tia yang tidak menyukai itu langsung mengembalikan surat dan kunci mobil kepada pria yang mengantarkan buket padanya. Buket bunga yang ia terima juga telah dibuangnya dari lantai atas. Namun tak lama kemudian, Raj datang dan membawa kembali buket yang sudah dibuang Tia barusan. Raj tidak tahu bahwa buket yang ia bawa adalah pemberian Jai untuk kekasihnya itu, dan tetap menyimpannya di sana walaupun tidak tahu apa-apa. Tia sangat kesal karena Raj tidak berusaha membeli bunga sendiri dan malah membawa pemberian orang lain. Namun yang Raj bawa adalah kabar bahwa dia akan segera menikahi Tia, yang membuat Tia dan ibunya Marina merasa sangat senang. ले ही जाता हूँ शादी करके. Malamnya di hari ulang tahun Tia, Raja dan Tia pergi ke restoran untuk merayakannya. Beberapa kejutan datang untuk Tia satu persatu. Raj juga sangat kebingungan karena bukan dia yang menyiapkan semua itu. Saat Raj akan membayar tagihan semuanya, pelayan di sana mengatakan bahwa semuanya telah dibayar oleh orang lain. Tia yang menyadari hal itu pun segera mengajak Raj pergi dari sana dan berhadapan dengan kebenaran asumsi yang ia pikirkan. Jai muncul di hadapan mereka berdua dan ternyata dialah yang menyiapkan semua ini untuk Tia. Raj yang mendengarkan penjelasan atas apa yang sedang terjadi juga menyikapinya dengan tenang dan membayar kembali tagihan sebelumnya kepada Jai. Tia yang sudah tidak tahan dengan kelakuan Jai pun pergi meninggalkannya dan berkata bahwa pernikahannya dengan Raj akan segera dilakukan. Dan benar saja, pernikahan mereka benar-benar berlangsung. Keduanya pun menikmati kehidupan pernikahan dengan sangat bahagia. Sementara itu, Jai masih belum bisa melupakan Tia sepenuhnya. Suatu malam saat Jai tengah mengemudi, dia bertemu dengan Raj dan memberikan tumpangan untuknya. Raj memintanya untuk mengantarkannya ke rumah sakit karena dia akan menemui Tia yang melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Ansu. Ansu tumbuh dengan baik dan penuh cinta dari Tia dan Raj, begitupun Marina. Drama-drama kecil yang membahagiakan tengah berlangsung di antara keluarga tersebut. Raj memberikan kejutan berupa mobil baru kepada mereka. Marina pun menyuruh mereka untuk pergi berlibur berdua dengan mobil barunya itu. Sementara di tempat lain, Jai tengah bersama Anita. Jai sudah berada di bawah pengaruh alkohol dan bercerita kepada Anita bahwa dia tidak bisa melupakan Tia. Saat Jai perlahan berusaha untuk melupakan Tia, mereka pun pergi untuk pulang. Namun belum sampai di rumah, kecelakaan terjadi karena Jai yang tidak sepenuhnya sadar mengemudikan mobil dan menabrak beberapa mobil yang berpapasan dengannya. Kejutan bagi Jai adalah menyaksikan Anita harus kehilangan nyawa dengan luka yang sangat parah di kepalanya. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah korban lain dari kecelakaan itu yang ternyata Tia dan Raj. Mobil mereka berguling-guling sangat jauh dan terbalik. Jai menyadari bahwa keduanya adalah orang yang dia kenal. Dia pergi berlari menghampiri mobil mereka dan berusaha menyelamatkan keduanya. Namun di tengah semua itu, Jai juga harus menyaksikan Raj kehilangan nyawanya dan perlahan Jai pun kehilangan kesadarannya. Saat Jai terbangun, dia berada di rumah sakit dan melihat Mehta ada di sampingnya. Jai langsung menghampiri Tia yang berhasil selamat dari kecelakaan. Namun saat Tia membuka matanya, dia tidak mengingat apa-apa. Mehta yang merasa perlu bertanggung jawab pun menghampiri Marina dan dokter untuk menanggung biaya semua kerusakan dan melakukan apa saja untuk menyelamatkan Tia dari kondisinya.
Marina yang dikejutkan dengan keadaan itu pun harus terkejut untuk kedua kalinya dengan pengakuan Jai bahwa dia adalah penyebab semua yang menimpa keluarga Marina. Marina yang sangat marah dan kesal itu menampar Jai sangat keras. Marina mulai menangis membicarakan betapa malangnya Raj yang baru saja memulai kehidupan barunya. मेरे पूरे परिवार उसको बदसानत बना दिया तुमने जिंदा लौटा सकते हो तुम राज को. Pemeriksaan berlanjut diberikan kepada Tia. Dia melakukan tes yang melibatkan seluruh tubuhnya. Dokter menjelaskan pada Marina, Jai juga Mehta bahwa Tia kehilangan ingatannya dan jika ada hal yang mengganggu pikiran Tia, dia akan gila dan mengalami pendarahan di otaknya. Dokter juga mengatakan bahwa tidak baik jika Tia diingatkan dengan insiden yang menimpanya dan Raj. Marina pun berusaha meninggalkan semua jejak Raj agar tidak membahayakan Tia. ले ही जाता हूँ शादी करके. Jai dan Mehta berusaha untuk membantu Marina dan Tia menghadapi semua ini. Sempat menolak tawaran keduanya, akhirnya Marina setuju, namun dia masih belum bisa memaafkan Jai atas kesalahan yang telah dia perbuat. Mereka semua pun berangkat ke Afrika Selatan. Di pesawat, Marina menceritakan skenario yang ia buat sendiri kepada Tia untuk menjaganya. Marina menceritakan bahwa Jai dan Anita adalah sepasang suami istri dan Ansu adalah putra mereka dan Tia adalah bibinya Ansu. Sesampainya mereka di Afrika, mereka disambut oleh pria berkumis bernama Swami. हेलो सर. Swami. ये अनुज नहीं अंशु है. Saat mereka akan pergi, ingatan atas kejadian kecelakaan mulai menghantui Jai. Dia tidak sanggup mengendarai mobil dan lebih memilih tidak melakukannya. Sesampainya mereka di rumah, Marina adalah satu-satunya yang bersedih melihat jarak tercipta di antara Tia bersama putranya yaitu Ansu. Namun, Jai membiarkan Tia melakukan apa yang ingin ia lakukan kepada Ansu. Hal itu menciptakan kebahagiaan kecil di antara mereka berdua. Hari-hari pun dilalui mereka bersama. Jai yang masih takut jika akan membahagiakan Tia, juga berusaha untuk tidak selalu bersama Tia dengan waktu yang lama. Namun Tia berhasil menahan Jai, dan mereka berdua bisa menjadi lebih dekat dengan seringnya waktu yang mereka habiskan bersama. Tia benar-benar tidak mengingat apa-apa dan dia berusaha menerima apa yang terjadi dengannya dan memulai perjalanan baru seperti yang Jai lakukan saat itu. Tempat demi tempat, hari demi hari mereka jalani bersama. Saat Tia dan Jai jalan-jalan, Tia mengajak Jai untuk menghampiri kios yang menawarkan jasa pemberitahuan takdir melalui garis tangan manusia. Jai yang khawatir mengajak Tia pergi dari sana. Namun Tia tetap mengulurkan tangannya. Tapi hal yang membuat Tia penasaran adalah tentang masa lalunya. Panik terus menyerang Jai, tetapi Tia tidak menanggapinya dengan serius. चलो. एक मिनट देखते ना क्या कहते. उज्जवल भविष्य में. आप लकीरें उल्टी पड़ रहे बेटे. Pantai pun menjadi saksi keduanya menghabiskan waktu bersama. Jai diam-diam memandangi foto Tia dengan perasaan yang sama. Jai masih menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi kepada Tia. Namun tiba-tiba Tia datang dan merebut foto yang sedang Jai pegang saat itu. Jai sangat terkejut dan berusaha mengambil kembali foto itu. Namun belum sempat Tia melihat bahwa wajahnya lah yang Jai pandangi. Foto itu hanyut bersama dengan mereka yang jatuh bersama di laut. Mereka pulang dengan keadaan basah kuyup. Dan orang pertama yang menyaksikan keduanya hadir adalah Marina. Saat Tia berusaha menjelaskan apa yang baru saja terjadi kepada mereka, Marina memintanya untuk berganti baju. Sementara Marina memperingatkan Jai bahwa dia membawa Tia hanya untuk menjaganya. Dia meminta Jai untuk tidak melewati batasannya. Jai sampai harus melampiaskan kekesalannya kepada orang lain atas kata-kata yang Marina lontarkan kepadanya. Cancel my meetings for today. I'm sorry. Tia berbincang dengan ibunya itu, mengapa ibunya tidak pernah membahas Jai saat bersamanya. Marina mengatakan bahwa setiap hubungan itu ada batasannya dan hal itu juga tengah terjadi kepada mereka. Jai yang masih sedih juga menceritakan itu pada sebuah gelang kaki dan berkata kepadanya seakan-akan dia tengah bersama mendiang sang ibu. Suatu ketika, Tia sedang membereskan sesuatu. Dia menemukan album yang tersimpan atas namanya dan mengetahui bahwa album itu Jailah yang membuatnya. Saat Jai pulang pun, Tia menyambutnya dengan pakaian dan persiapan yang sangat indah. Namun saat mereka menutup mata dan membisikkan harapan yang baik kepada pikirannya masing-masing, bayangan kecelakaan itu terus menghantui Jai. Dia tidak sanggup dan pergi meninggalkan Tia dengan kasar. To wish. Come on.
Paginya, Mehta baru sampai menyusul mereka ke Afrika. Setibanya di rumah, dia mendengar Tia sedang mengeluhkan kepada langit apa yang terjadi kemarin malam. Mehta menghampiri Tia dan mengatakan kalau mengeluh bukanlah solusi dan meminta Tia untuk terus bergerak dan maju. Tia yang masih kesal tidak mengetahui bahwa pria yang sekarang berada di hadapannya adalah ayah Jai. Tia tidak sadar bahwa dia juga mengatakan hal yang tidak ramah di telinga Mehta. Namun Mehta tidak mempermasalahkan itu dan meminta Tia menjelaskan masalahnya dan menawarkan bantuan untuk Tia. Perkataan Tia tentang dia mencintai Jai membuat Mehta senang. Namun keusilan Mehta membuat Tia kesal dan mengusirnya pergi. Tapi saat dia mengetahui bahwa Mehta adalah ayahnya Jai, Tia menahannya. Ayah dan anak itu bertemu dan berpelukan. Yeah. I missed you, Dad. Yeah. Malamnya, Mehta dan Tia kembali berbincang. Beberapa kebohongan yang Tia saksikan di hadapan Mehta adalah sebuah kebenaran. Tak lama, Merina memotong percakapan mereka dan tidak menyukai apa yang sedang dibahas keduanya. Namun mereka berdua di pihak yang sama, yang membuat Merina tidak bisa berkata-kata lagi dan pergi meninggalkan mereka berdua. Mehta berkata bahwa dia akan mendukung apa yang mau Tia lakukan. Bahkan saat Jai merayakan perayaannya di malam hari, Mehta berencana mendekatkan Tia dengan putranya itu dengan mengajak Tia ke sana. Namun Tia harus menghadapi sikap Jai yang semakin dingin kepadanya. Beberapa kali Tia berusaha mendekatinya, tapi Jai terus menghindarinya. Rencana yang tidak berhasil membuat Mehta dan Tia memikirkan rencana lain. Hari itu, mereka menjalankan rencananya. Tia menelepon Jai yang sedang bekerja dengan mengatakan bahwa Mehta mengalami serangan jantung. Mehta pun berusaha menyembunyikan kebohongan serangan jantung itu saat Jai datang menghampirinya yang tengah berbaring. Saat situasi sudah berjalan sesuai dengan dugaan, Mehta berkata kepada Jai bahwa permintaan terakhirnya adalah dengan menikahi Tia. Sempat ragu dengan permintaan itu, Tia pun mengajak Jai menikah dan dia langsung setuju menikahi Tia. Sontak Mehta dan Tia sangat senang mendengar itu. Mereka berhasil menjalankan misi sesuai rencananya. Sampai kebohongan itu menampar Jai yang tidak suka jika kematian dibuat-buat untuk mempermainkannya. Merina yang menyaksikan itu juga sangat kesal dan memperingatkan Mehta bahwa yang mereka lakukan adalah kesalahan. Dan jika dia memberitahu Tia tentang kebenaran yang sebenarnya, Tia akan membenci Mehta dan putranya itu. शायद आप ये भी पर ये मत भूलिए Kecanggungan terus berputar di rumah tersebut. Merina yang tengah berdoa dihampiri Mehta yang membawa 2 kotak kepadanya. Mehta berkata kalau dia meminta maaf atas apa yang dia lakukan dan meminta Merina untuk memaafkan putranya. Namun Merina tidak mau memaafkannya. Mehta mengatakan lagi kepada Merina sebelum dia memutuskan masa depan Tia dan putranya, Mehta meminta Merina untuk melihat isi kotak yang ia berikan, lalu Mehta akan menerima apapun yang menjadi keputusan Merina. Kotak itu pun disimpan dan Mehta pergi meninggalkan Merina sendirian. Merina pun membuka kotak itu. Kotak pertama yang ia buka adalah kain sari merah yang sangat cantik dan dia mengerti dengan maksud Mehta. Merina pun melempar jauh kotak itu karena tidak terima. Namun saat kotak kedua ia buka, Merina terdiam sendu menatap isinya yang adalah kain sari berwarna putih suci, tidak dihiasi dengan apa-apa. Merina mengerti maksudnya yang menandakan kalau kain itu pertanda seorang janda. Merina kembali menatap kain sari merah yang ia lempar dan berpikir kembali tentang keputusannya. Esok harinya, Merina menghampiri Tia yang tengah bersama Ansu dan mengatakan bahwa ia menyetujui hubungan Tia dan Jai. Namun Tia ragu karena Jai tidak terlihat memiliki perasaan yang sama dengannya. Merina meminta Tia untuk mengatakan kepada Jai bahwa dirinya sendiri menyetujui hubungan mereka. Tia yang merasa mendapatkan dukungan segera menemui Jai. Tia melihat Jai sedang berkata pada gelang kaki itu dan mengatakan bahwa ibunya yaitu Merina telah menyetujui pernikahan keduanya. Jai terkejut namun berkata bahwa itu tidak mungkin. Perdebatan terjadi di antara keduanya, bahkan Jai hampir menampar Tia. Tia menangis dan pergi setelah melihat tangan Jai terangkat kepadanya. Dia segera pergi ke kamarnya dan mengemas pakaiannya bersiap pergi dari rumah tersebut. Merina pun meminta Tia tenang dan menyuruh dia mendengarkan dulu alasan Jai berkata seperti itu.
Jai yang tengah diberi pengertian oleh Mehta juga panik dan berusaha menyusul Tia yang pergi mengendari mobil sendiri. Bayangan kecelakaan itu kembali muncul saat Jai berusaha menyusul Tia. Namun Jai berhasil mengalahkan pikirannya dan melajukan mobil dengan segera menyusul Tia, yang akhirnya berhasil membuat Tia berhenti. Jai segera menghampiri Tia dan mencegahnya yang berusaha untuk melompat dari tebing. Saat itu, Jai tidak sengaja mengatakan bahwa Ansu adalah putra Tia. Tia yang mendengar itu sangat terkejut dan Jai menjelaskan semua kebenarannya tanpa melewatkan apapun. Merina, Mehta, dan Ansu menyusul keduanya dan sampai di sana mereka lega bahwa mereka dalam keadaan baik-baik saja. Merina menjelaskan bahwa Jai telah melakukan dan berkorban untuk mereka sangat banyak. Mehta juga menjelaskan kepada Tia bahwa Jai tidak pernah jatuh cinta kepada siapapun selain kepada Tia, baik sekarang bahkan sebelum Tia menikah dengan Raj. Namun perasaan bersalahnya lah yang membuat Jai harus menahan cintanya kepada Tia. Setelah mendengar perkataan Mehta, Tia mendekati Jai dan berkata bahwa Jai tidak perlu merasa bersalah terus-menerus karena kecelakaan itu memang sudah takdir keduanya dan Tia juga memaafkan Jai. Dia berusaha meninggalkan Jai yang sudah cukup banyak mentolelirnya. Namun Jai mencegah hal itu dan mengungkapkan lagi kepada Tia bahwa dia mencintainya dan akan memberikan kehidupan yang bahagia dan memberikan cinta pada Ansu juga. Tia pun berlari memeluk Jai dan Jai memberikan gelang kaki yang selalu ia ajak bicara itu kepada Tia. Seluruh keluarga pun menjadi sangat bahagia dan film pun berakhir. Oke teman, film itulah kisah dari film Dil Kharista. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.